Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan Henry Atasiki Channel. Baik, di video kali ini kita akan fokus untuk melihat dan memantau pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika khusus di tikungan kedua, ketiga, dan keempat. Terima kasih Anda telah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi. Jangan lupa bagi sahabat semua yang belum subscribe, silahkan terlebih dahulu untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Andalah yang pertama kali mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan apabila saya mengupload video terbaru. Oke sahabat semua, langsung saja kita ke videonya. Selamat menonton. Di video ini saya berada dan berdiri di sebelah kanan sirkuit MotoGP Mandalika di tikungan kedua dan ketiga, di mana ini adalah merupakan servis road di bagian kanan ya sahabat. Kalau kita perhatikan di sini banyak sekali alat berat karena memang difokuskan untuk tikungan ketiga dan keempat ini dikeroyok pengerjaannya ya, sehingga alat beratnya ditambah semakin banyak. Karena seperti kita ketahui bahwa di tikungan ketiga keempat ini atau kedua, ketiga, dan keempat ini untuk pengerjaannya itu baru beberapa minggu ke belakang, kurang lebih 1 bulan, karena memang lahan atau tanah di tikungan ketiga, 2, dan 4 ini adalah baru saja pembebasan lahannya. Kalau kita perhatikan untuk pengerjaan di tikungan kedua, tiga, dan keempat ini untuk alat beratnya sangat komplit sekali ya sahabat. Ada eskavator, ada bulldozer, ada vibrating roller, ada grader juga untuk di lintasan utamanya. Sedangkan yang kita lihat di sini adalah sebuah alat berat yaitu bulldozer sedang meratakan ini untuk servis road bagian kanan di tikungan kedua, tiga, dan keempat ini. Kemudian untuk tikungan yang kedua, tiga, dan keempat di lintasan utamanya setelah kemarin dilakukan untuk penggalian pondasi dasar, sekarang tengah dilakukan penimbunan atau pemerataan ya, penghamparan sapis, dan juga telah diberikan kerikil kemudian diratakan oleh grader dan juga dikeraskan oleh vibrating roller. Kalau kita perhatikan di sini sangat sibuk sekali sahabat untuk pemerataan, untuk penggalian, bahkan di depan sana itu untuk penggalian sebagian drainase ya. Kita perhatikan di sini untuk perataan, di sini alat berat bulldozer terus mondar-mandir bolak-balik untuk terus meratakan di servis road bagian kanan di tikungan ketiga, keempat ini. Walaupun kemarin sempat diguyur hujan, sirkuit Mandalika ini tidak berhenti untuk pengerjaannya. Bahkan para pekerja semakin semangat ya sahabat untuk terus memacu pekerjaannya agar sirkuit Mandalika ini benar-benar akan selesai tepat pada waktunya, yaitu dijadwalkan bulan Juni 2021 akan selesai. Apalagi sekarang ada berita bahwa Dorna akan segera meninjau ya, akan mengontrol pembangunan sirkuit Mandalika ini. Jadi untuk pengerjaannya sangat dikebut sekali, terbukti dengan banyaknya pengerjaan atau banyaknya alat berat yang difokuskan di tikungan kedua, ketiga, dan keempat ini. Sebagai informasi sahabat, bahwa untuk pengerjaan bukan hanya difokuskan untuk tikungan kedua, tiga, dan keempat. Jadi masih banyak sekali pengerjaan-pengerjaan terutama di tunnel pertama, tunnel kedua, dan juga di tikungan ke-8, bahkan di tikungan ke-13, dan juga di tikungan ke-14. Terus di tikungan ke-15 untuk servis road sebagian kiri ya.
dan juga untuk gravel dan area runoff di tikungan ke-16 menuju tikungan yang terakhir, yaitu tikungan yang ke-17. Bahkan untuk pengaspalan service road untuk tikungan yang ke-11 hingga ke-12, bahkan sampai ke tikungan yang ke-13 telah selesai untuk service roadnya. Kemudian ada juga service road di sebelah kiri di tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14, kemudian di service road dari tikungan 14 menuju tikungan yang ke-15. Hanya saja service road bagian kiri dari tikungan ke-15 itu masih terpotong dan belum tersambung ke tikungan yang ke-16. Kemudian untuk pengerjaan drainase sendiri, untuk drainase yang pertama yaitu drainase yang berada di tikungan yang pertama, tepatnya sebelum tikungan yang pertama. Untuk pembuatan drainasenya sudah cukup selesai ya, hanya tinggal menunggu penimbunan saja. Kemudian drainase di tikungan kedua ini dan juga keempat, kemudian ada juga drainase sebelum tikungan yang ke-7 ya. Masih dalam tahap pengerjaan sama, dan tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12 juga sama, sudah dipasang gorong-gorong, hanya tinggal menunggu penimbunan saja. Kemudian drainase yang besar juga ada di tikungan ke-13 sama, ini sudah dipasang gorong-gorong, hanya saja tinggal menunggu penimbunan ya. Kemudian nanti setelah penimbunan benar-benar trek yang utamanya akan cepat tersambung. Dan tak bosan-bosannya saya kabarkan atau saya informasikan kepada Anda sahabat semua yang baru bergabung dengan Henry Atasiki, ataupun juga bagi sahabat semua yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,32 km, mempunyai 17 tikungan, yaitu 12 tikungan ke kanan dan 5 tikungan ke kiri, dan juga mempunyai tunnel, yaitu tunnel pertama yang berada di ujung lintasan lurus, dan juga tunnel yang kedua yaitu yang dibangun setelah tikungan yang ke-7. Kemudian sirkuit Mandalika juga mempunyai trek lurus sepanjang 700 meter, di mana di trek lurus inilah nanti para rider akan memulai start atau balapan, karena memang garis start dan garis finish dibuat di tikungan atau maaf di trek yang lurus ini. Nah, seperti inilah kondisinya di tikungan kedua, ketiga, dan keempat setelah kemarin sirkuit ini diguyur hujan. Namun sekarang di sirkuit Mandalika untuk cuacanya sangat cerah sekali, lumayan. Walaupun kelihatan masih ada bekas-bekas genangan air kemarin ya sahabat, tapi tidak mengganggu untuk proses pengerjaannya. Nah, seperti inilah kondisi untuk di trek yang utama di tikungan kedua, ketiga, dan keempat. Baiklah sahabat, demikianlah untuk video kali ini, yaitu video yang khusus membahas tentang sirkuit Mandalika di tikungan kedua, ketiga, dan keempat. Mudah-mudahan besok kita bisa upload lagi untuk progres pembangunan sirkuit Mandalika untuk update terbaru sahabat semua. Karena untuk video kali ini saya tidak menggunakan drone ataupun juga tidak melakukan pantauan udara ya untuk membuat video sirkuit MotoGP Mandalika, karena saya terfokus untuk pengerjaannya di tikungan kedua dan ketiga lewat video bawah. Mudah-mudahan besok kita bisa memantau progres pembangunan sirkuit Mandalika lewat video drone atau video udara. Baik sahabat semua, demikianlah video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan, dan kekurangan dalam memberikan informasi dan juga memberikan narasi di video ini. Selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.